Monumen Stasiun Radio PHB Auri PC2 sangat bersejarah bagi peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Melalui siaran radio Auri itu, catatan-catatan berita tentang serangan 1 Maret 1949 dapat tersebar hingga penjuru negeri, bahkan hingga ke perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India, lalu diteruskan kepada PBB New York, Amerika Serikat. Hasilnya, kota Yogyakarta kembali diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Stasiun Radio Auri PC2 merupakan satu dari 39 stasiun radio yang tersebar di seluruh Indonesia kala itu. Stasiun Radio Auri PC2 dibangun oleh Marsikal Madya TNI Budi Harjo pada tahun 1948 di salah satu rumah milik seorang petani, yaitu Pak Wiro Setomo di Padukuhan Banaran, Kalurahan Banaran, Kapanewon Pelayan. Pengelola monumen stasiun radio Auri PC2 sekaligus keturunan generasi kedua Pak Wiro Setomo, Sutaryo, mengatakan bahwa stasiun radio ini dahulu dibangun setelah masa agresi militer Belanda kedua sedang berlangsung. Pada waktu itu, pendirian stasiun radio harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlacak oleh tentara Belanda. Keluarga Pak Wiro Setomo ikut membantu pejuang Republik Indonesia dalam mengamankan peralatan radio agar tidak diketahui pihak Belanda. Rumah milik Pak Wiro Setomo yang berada di tengah-tengah hutan dan tertutup semak belukar tidak berhasil ditemukan oleh puluhan tentara Belanda yang terus berpatroli di daerah tersebut. Pada awalnya, stasiun radio PHB Auri PC2 ditempatkan di wilayah Bandung dekat dengan Pangkalan Udara Gading. Namun seiring dengan kegiatan pergerakan politik, militer dan komunikasi dalam perjuangan, peralatan radio ini dipindahkan ke rumah Pak Wiro Setomo di Banaran. Aktivitas penyiaran Auri PC2 hanya berlangsung selama 1 tahun, dari tahun 1948 sampai Juni 1949. Usai serangan 1 Maret di Yogyakarta berhasil diluncurkan, hingga berlanjut kepada upaya diplomasi pemerintah Republik Indonesia dan Belanda melalui PBB dalam perebutan kembali kota Yogyakarta. Setelah kota Yogyakarta berhasil direbut kembali, kemudian tempat ini dibuat menjadi monumen yang diresmikan langsung oleh Gubernur DIY kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1984. Saat ini, monumen stasiun radio PHB Auri PC2 masih terawat dengan baik dan kerap dikunjungi oleh pelajar dan masyarakat untuk melihat saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Terdapat foto Pasis Sekau Angkatan ke-106 tahun Angkatan 2019. Terdapat juga Pasis Sekau Angkatan ke-107 tahun Angkatan 2020. Terdapat seragam pasukan para Belanda yang mendarat di Pangkalan Udara Gading pada 10 Maret 1949 guna mencari lokasi stasiun radio PC2 Auri. Pada 10 Maret 1949, Belanda mengadakan penerjunan besar-besaran di lapangan udara Gading guna membersihkan daerah Wonosari. Terdapat lukisan batik kenang-kenangan dari pasukan para Belanda yang menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948 dan menyerbu Pangkalan Udara Gading pada 10 Maret 1949 guna mencari lokasi stasiun radio PC2 Auri di Pelayan. Pada gambar tersebut terdapat gambar bahwa pasukan Belanda memasuki wilayah Gading Wonosari 10 Maret 1949 untuk mencari lokasi pemancar radio PC2 Auri.
Pada gambar terdapat Panglima Besar Jenderal Sudirman mencoba radio komunikasi milik Perhubungan Auri di Markas Besar Tentara Yogyakarta pada tahun 1947. Pada gambar tersebut digambarkanlah suasana markas stasiun radio Auri PC2 di Desa Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul tahun 1948 sampai 1949. Terdapat Sersan Udara Basuki Harjo, seorang operator stasiun PHB Auri PC2 Pelayan. Pada gambar dijelaskan bahwa Budi Harjo, perintis radio Auri, mengoperasikan stasiun radio Auri PC2 di Pelayan pada tahun 1948 sampai 1949. Selama revolusi bekerjasama dengan Angkasawan RRI membangun pemancar radio The Voice of Freedom Indonesia in Free Republic Territory. Pada gambar terdapat Bapak Auri Laksamana Udera S. Surjadharma berpidato di Markas Besar Tentara Yogyakarta dan kemudian dipancarkan ke seluruh Nusantara melalui radio Auri pada tahun 1947. Terdapat gambar radio PC2 Auri di Pelayan, Wonosari yang memancarkan berita serangan umum 1 Maret tahun 1949 ke seluruh dunia. Inilah peralatan sederhana pemancar radio stasiun PHB Auri PC2 yang dioperasikan di Kecamatan Pelayan. Saat ini menjadi koleksi Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Terdapat gambar peta situasi rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak ingin menanyakan apakah Belanda pada akhirnya bisa menemukan tempat ini atau tidak? Oh, tidak bisa Mbak, karena waktu itu pagarnya kan disuruh tingginya hampir 15 meter ya. Dan di dalamnya penuh pohon besar-besar. Jadi Belanda cuma sampai di perempatan dekat musola situ, nggak bisa masuk ke sini. Itu tadi adalah hasil kunjungan kami ke tempat bersejarah di PHB Radio PC2 Banaran.